Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Semoga kita diberi kesehatan. Yang saya hormati yaitu dosen pengampu saya, Ibu Julisah Izar SPD IM Home. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja saya mulai pembahasan yang pertama yaitu yang review artikel hubungan pragmatik dengan sastra. Di sini saya ambil judul dari Google Scholar, saya cari reviewnya, lalu saya mendapatkan judul yang berjudul Analisis Nilai Moral dalam Novel Putri dari Timur karya Daniel Steele atau pendekatan pragmatik. Di pertama nama jurnal di sini jurnalnya saya dapat dari Seminar Nasional dan Gelar Karya Produk Hasil Pembelajaran. Lalu volume dan halaman, volume 2 nomor 1, PP 2101 sampai halaman 2114. Tahun 2024, penulis yang pertama ada Mukti Fernando, Fitri Nurdianingsi, dan terakhir Sutrimah. Dan reviewer atas saya sendiri, yaitu Kasful Anwar. Ya, artikel ini saya review pada tanggal 6 Oktober 2024. Lalu tujuan penelitian saya dapatkan, yang pertama itu adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya yakni menganalisis nilai moral yang terkandung dalam novel Putri dari Timur karya Daniel Steele dan cara penyampaiannya. Lalu selanjutnya subjek penelitian. Subjeknya yaitu novel Putri dari Timur oleh Daniel Steele dengan fokus pada tokoh utamanya yaitu Hiroko dan juga nilai-nilai moral yang terdapat pada dalam cerita. Selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian di sini menggunakan pendekatan teoritis, menggunakan pragmatik sastra, dan metodologis menggunakan deskriptif kualitatif dengan metode analisis konten dan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Selanjutnya yaitu saya mendapatkan hasil penelitian yang pertama. Penyampaian nilai moral dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu langsung atau melalui uraian pengarang dan perilaku tokoh, dan juga tidak langsung atau melalui peristiwa dalam cerita. Lalu hasil penelitian yang kedua yang saya temukan yaitu nilai moral tokoh utama meliputi cinta tanah air, suka menolong, berbakti kepada orang tua, dan kesetiaan. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu yang ketiga, yaitu wujud nilai moral mencakup tiga aspek. Yaitu yang pertama hubungan manusia dengan Tuhan, kedua dengan sesama, dan terakhir ketiga dengan diri sendiri. Selanjutnya kekuatan penelitian pada artikel ini yang saya temukan yaitu artikel ini menggunakan pendekatan yang tepat atau pragmatik sastra untuk mendalami penyampaian nilai moral. Selanjutnya mengidentifikasi berbagai bentuk penyampaian moral secara jelas, baik langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, memberikan gambaran yang mendalam tentang karakter tokoh dan nilai-nilai yang diusung dalam novel. Selanjutnya, yaitu kelemahan penelitian. Ketergantungan pada analisis teks yang mungkin tidak mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang lebih luas. Lalu yang kedua, kelemahannya yaitu penelitian mungkin kurang mendalam dalam menganalisis dampak nilai-nilai tersebut terhadap pembaca atau terhadap masyarakat. Selanjutnya kesimpulan pada review artikel yang berjudul pertama ini yaitu novel Putri dari Timur mengandung berbagai nilai moral yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Karakter utama mencerminkan nilai-nilai yang penting dalam kehidupan manusia, dan penelitian ini juga berhasil mengidentifikasi serta menjelaskan cara penyampaian nilai-nilai tersebut dalam konteks pragmatik sastra. Demikian artikel yang pertama. Untuk artikel yang kedua yaitu berjudul Analisis Puisi yang dengan judul 100 Untai Biji Tasbih karya Raudah Jambak dengan pendekatan pragmatik. Nama jurnalnya yaitu IGEDR atau Indonesia Journal of Education and Development Research. Volume dan halamannya, volume 2 nomor 1 halaman 320 sampai 327. Artikel ini dibuat pada tahun 2024. Penulisnya yang pertama yaitu Nurul Aisyah Syakila, Sabrina Prameswari Dwinanda, lalu ketiga Tia Maharani, yang terakhir yaitu Safinatul Hasanah Harahap.
artikel ini saya review pada tanggal 6 Oktober 2024. Tujuan penelitiannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis puisi yang berjudul 100 Untai Biji Tasbih karya Raudah Jambak dengan menggunakan pendekatan pragmatik, serta untuk memahami makna, konteks sosial budaya, dan tujuan penyair dalam menciptakan puisi. Lalu subjek penelitian yaitu puisi itu sendiri, yaitu yang berjudul Puisi 100 Untai Biji Tasbih karya Raudah Jambak. Lalu metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode analisis isi, konten analisis yang meliputi pengumpulan data, redukasi data, dan penyediaan data, dan juga penarikan kesimpulan. Selanjutnya hasil penelitian pada artikel ini yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa puisi tersebut menggambarkan perjalanan spiritual penyair dalam mendekatkan diri kepada Tuhan melalui praktik ibadah tasbih. Terdapat juga penggambaran konflik batin dan emosional penyair, serta nilai kebersamaan dalam ibadah. Lalu kekuatan penelitian pada artikel ini yaitu yang pertama ada pendekatan pragmatik yang digunakan untuk memberikan wawasan mendalam tentang makna puisi. Selanjutnya, yang kedua, analisis yang komprehensif mencakup aspek utama, konteks sosial, budaya, dan tujuan penulis sehingga meningkatkan pemahaman pembaca terhadap karya sastra. Selanjutnya, kelemahan penelitiannya yaitu penelitian ini mungkin kurang mempertimbangkan dari segi aspek variasi interpretasi pembaca lain yang dapat memperkaya analisis. Selanjutnya, penggunaan sumber yang terbatas. Kesimpulannya yaitu penelitian ini berhasil mengungkapkan makna mendalam dari puisi 100 Untai Biji Tasbih melalui pendekatan pragmatik, serta menunjukkan pentingnya kebersamaan dalam beribadah. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman lebih luas mengenai puisi. Selanjutnya yaitu review artikel yang pertama, hubungan pragmatik dengan sastra. Di sini kita langsung skip saja karena mengingat waktu. Langsung saya tujuan penelitiannya yaitu bertujuan untuk mengkaji ujaran bau ikan asin dari segi linguistik forensik berkaitan dengan Undang-Undang ITE. Lalu subjeknya yaitu ujaran bau ikan asin itu sendiri yang diucapkan oleh Saudara Galih Ginanjar untuk Fairuz Rafiq. Lalu metodenya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Tekniknya menggunakan berupa dokumentasi dan observasi dari rekaman video serta tangkapan layar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ujaran itu mendapatkan pelanggaran hukum berdasarkan UU atau Undang-Undang ITE dan KUHP. Dari segi semantis, ujaran tersebut memiliki konotasi negatif dan dari segi pragmatik. Ujaran ini menunjukkan unsur kesengajaan untuk mempermalukan. Selanjutnya, artikel yang kedua. Saya loncat saja langsung ke kesimpulannya. Kesimpulannya, penelitian ini berhasil menguraikan perdebatan mengenai tuturan semua orang adalah lonte, menunjukkan bahwa makna dan konteks sangat penting dalam pemaknaan bahasa. Temuan ini juga dapat membantu memperjelas kedudukan makna suatu kata dalam konteks sosial dan budaya, serta mengurangi potensi konflik yang muncul dari pernyataan yang merendahkan. Selanjutnya, artikel yang terakhir yaitu teman-teman bisa baca sendiri judul, volume, dan nama jurnal, dan tahun, dan juga penulisnya. Kekuatan penelitian dan kelemahan penelitian silakan dibaca sendiri. Dan saya langsung saja meloncat ke kesimpulan penelitian. Kesimpulannya yaitu kesantunan berbahasa dalam perspektif pragmatik menunjukkan bahwa pemahaman tentang konteks sangat penting dalam komunikasi. Tindak tutur dapat bervariasi dalam berwujud formal dan fungsinya. Tergantung pada situasi dan interaksi sosial yang berlangsung, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana kesantunan berbahasa berfungsi dalam praktik komunikasi sehari-hari. Itulah tadi dari pemaparan pembahasan singkat mengenai review artikel dengan 3 pendekatan. Mungkin ada yang bertanya atau kurang mengerti, silakan. Saya silakan untuk membuka sesi tanya jawab di kolom komentar YouTube ini. Teman-teman bisa bertanya di kolom komentar YouTube. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan aktifkan tombol loncengnya